MPLS sangat penting karena MPLS juga bisa menjadi langkah awal mereka mengenal lingkungan sekolah, mengenal bagaimana sih nanti mereka di kehidupan SMA itu. Masalah utama yang kita rasakan mungkin untuk hari ini terselenggaranya MPLS itu masalah yang paling sering terjadi itu miskomunikasi maupun di dalam internal panitia ataupun dari eksternal panitia. Kami selalu mengambil konsep yang berbeda. Nah, tahun ini kami lebih mengambil konsep di mana mereka lebih didekatkan ke sekolah. Siswa baru itu diberikan materi yang berbeda-beda dan pasti bermanfaat. Halo Sobat Keker, kembali lagi nih bersama kami. Kenalkan, nama saya Rina Agustina sebagai host dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Yosefus Nongyendo sebagai host. Hari ini kedatangan tamu nih dari SMA Atira Baruga. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Siapa nih namanya teman-teman ini? Perkenalkan, nama saya Nela Syakira Sidik, akrab dipanggil Syakira. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Islam Atira Bukit Baruga, periode 2025-2026. Dan teman saya Alia Fina Syifa Zahra selaku Sekretaris Umum OSIS periode 2025-2026. Hari ini podcast kami ini bertema tentang MPLS. Sebelumnya nih, saya tanya kepada adik-adik sekalian, berapa sih jumlah anggota siswa baru yang masuk hari pertama sampai selesai begitu? di tahun ajaran ini, alhamdulillah siswa baru yang terdaftar di 4 wilayah sekolah Islam Atira itu ada jumlahnya 1.186 siswa dari 4 wilayah. Ada dari Atira Kajolalido, Atira Bukit Baruga, Atira Bone, dan Atira Racing. Nah, jumlah dari keempat wilayah itu total siswa barunya itu ada 1.186 siswa. Jadi kita mungkin bahas dulu terkait MPLS, karena MPLS dari teman-teman di SMA Atira Baruga juga baru dimulai kemarin. Kira-kira dari teman-teman pengurus OSIS sendiri menilai atau melihat proses MPLS itu kegiatan seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman Soker pentingnya MPLS bagi siswa baru. Ya, menurut kami itu MPLS sangat penting karena MPLS juga bisa menjadi langkah awal mereka mengenal lingkungan sekolah, mengenal bagaimana sih nanti mereka di kehidupan SMA itu, dan mereka juga dikenalkan bagaimana nilai-nilai sekolah yang harus mereka terapkan selama menempuh pendidikan di SMA Islam Atira Bukit Baruga. MPLS ini kan kegiatannya tuh kayak rumit begitu. Nah, selama prosesnya itu apa sih halangan yang kalian atau tantangan yang kalian hadapi? Kayak misalnya kurangnya komunikasi atau adanya anggota yang tidak mau diatur. Bagaimana kalian hadapi itu semua permasalahan itu dalam selama proses mempersiapkan MPLS? Untuk halangannya mungkin tadi kakak sudah bilang kayak mungkin masalah komunikasi antara sesama anggota panitia, dan mungkin menurut saya di setiap organisasi ataupun kepanitiaan itu wajar terjadi. Nah, masalah utama yang kita rasakan mungkin untuk hari ini terselenggaranya MPLS itu masalah yang paling sering terjadi itu miskomunikasi maupun di dalam internal panitia ataupun dari eksternal panitia. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mengatasi itu dengan cara kita tiap hari mengevaluasi. Setelah selesai kegiatan MPLS, pasti tiap harinya kita akan ada evaluasi untuk panitia-panitia. Nah, selain itu, selain masalah miskomunikasi antar panitia, kita juga biasa terkendala dengan bagaimana kita memanage waktu kita selama, tentunya kan itu MPLS 5 hari. Nah, kita harus bagaimana kita bisa memanage waktu rundown biar tepat waktu, biar tidak ada yang molor. Di situ mungkin kendala utamanya. Kendala-kendala tambahan lainnya itu mungkin dengan para siswa baru yang baru masuk. Tentunya kita butuh adaptasi, kita harus berpikir bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dengan adik-adik yang baru masuk biar kegiatannya itu tidak boring dan tidak kaku juga dengan adik-adik. Kegiatan MPLS ini karena mungkin juga baru berlangsung selama 2 hari, dan tentunya ada hal-hal atau mungkin yang dipersiapkan untuk sesuatu yang mungkin cukup mengejutkan atau sesuatu yang baru atau yang beda dari MPLS sebelumnya. Mungkin teman-teman dari pengurus OSIS bisa ceritakan persiapan apa saja sih, ataupun hal apa mungkin yang bisa ditonjolkan dari MPLS kali ini yang mungkin berbeda dari MPLS sebelumnya. Siapa tahu mungkin sebelumnya pernah sudah dibahas dan disiapkan dari teman-teman sendiri, itu seperti apa? Yang kami persiapkan itu yang pertama tema dan konsep. Setiap MPLS per tahun itu kami selalu mengambil konsep yang berbeda. Nah, tahun ini kami lebih mengambil konsep di mana mereka lebih didekatkan ke sekolah, di mana kita sebagai panitia lebih terbuka tentang bagaimana sih sekolah kami itu, bagaimana sih sekolah ini. Kami lebih terbuka
Dan pasti perbedaannya itu ada di outbound-nya nanti, di games-gamesnya kami ambil yang berbeda supaya terkenang bahwa oh kemarin saya outbound-nya tuh seperti ini. Jadi tahun depan saya harus mengambil yang lebih berbeda lagi biar ada yang dikenang baru lagi. Di antara semua kegiatan yang dilakukan untuk MPLS mulai hari pertama sampai hari terakhir itu, kegiatan mana yang paling bermanfaat untuk siswa? Tentunya tiap harinya itu pasti kita siswa baru itu diberikan materi yang berbeda-beda dan pasti bermanfaat. Yang pertama itu mungkin dari hari pertama kemarin kita dimulai dengan materi open mind dari Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Atira Bukit Baruga, lalu dilanjutkan dengan materi keatirahan tentang bagaimana sih sejarah awal mula Atira ini dan apa arti dari Atira ini dan bagaimana sih tujuan dari sekolah Islam Atira ini kita perkenalkan kepada adik-adik baru. Terus tentunya kita mengundang pemateri eksternal yang lebih profesional. Contohnya kemarin itu kita mengundang ada dari perwakilan Duta SMA untuk membawakan materi etika bermedia sosial. Tentunya selain itu kita juga membawa materi-materi tentang adab, tentang motivasi belajar, juga bagaimana tentang kebiasaan anak hebat Indonesia. Mungkin sudah sangat tergambarkan proses MPLS yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua dan masih akan terus berlanjut sampai hari-hari berikutnya, teman-teman. Kira-kira adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik baru yang sedang menjalani proses MPLS di SMA Islam Atira? Pesannya sih semoga adik-adik bisa menganggap kami panitia warga sekolah bukan hanya sebagai orang yang hanya diketemui di sekolah, tapi juga bisa menganggap kami sebagai keluarga, sebagai motivator awal mereka datang ke SMA Islam Atira Bukit Baruga, sebagai orang yang bisa mereka contoh, dan kami juga akan terus memperbaiki diri supaya kami bisa menjadi lebih baik untuk dicontoh, bisa menjadi orang yang bagus di mata mereka juga, bisa dicontoh perilakunya, sifatnya, dan bagaimana kami beradab, beretika. Mungkin bagi saya, semoga setelah MPLS ini selesai, adik-adik baru itu bisa lebih mengenal lingkungan baru, bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan sekolah Islam Atira, dan juga nilai-nilai yang selama 5 hari MPLS berlangsung itu bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari mereka. Dan semoga mereka bisa mengembangkan potensi akademik mereka, baik di bidang akademik ataupun di non-akademik, dengan mengikuti organisasi, ekstrakurikuler, dan banyak kegiatan kokurikuler yang disediakan oleh SMA Islam Atira agar mereka bisa menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan kepada teman-teman pengurus OSIS SMA Islam Atira Baruga. Bagi teman-teman, semoga apa yang kami bahas hari ini bisa juga bermanfaat dan pesan-pesan juga bagi sekolah-sekolah lain. Tentunya pembahasan kali ini bisa menginspirasi bagi teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, sebelum itu saya ingin meminta motivasi dari teman-teman pengurus OSIS SMA Islam Atira Baruga. Untuk teman-teman, mungkin hari ini di sekolah barunya kalian masih terasa asing, tapi percayalah di sekolah yang kalian tempati sekarang pastinya nanti akan melahirkan mimpi yang baru, persahabatan yang baru, dan tentunya menjadi langkah awal kalian untuk menuju cita-cita kalian di masa depan. Untuk adik-adik semua, selalulah berpegang dengan kata-kata, datanglah dengan semangat, jalani dengan rasa ingin tahu, dan pulanglah dengan pengalaman yang sangat berharga. Apalagi kalian sekarang berada di sekolah yang baru, di mana dapat pengalaman baru, teman-teman baru, dan persahabatan yang baru. Di kata-kata motivasi yang sangat bagus. Baik Sobat Kekar, sekian podcast kami hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Bye-bye Sobat Kekar.